Otoritas anti-monopoli Jerman di Bonn sudah lama mengawasi Amazon atas dugaan penyalahgunaan dominasi pasar. Pada akhir Januari 2024, seorang mantan manajer Amazon memberikan kesaksian tentang praktik perusahaan itu. Pernyataannya bisa berdampak luas. Yang bikin saya takut adalah kalau Amazon sampai tahu, karena risikonya nyata. Amazon sudah lama menuai kritik di Amerika Serikat. Pada 2023, Komisi Perdagangan Federal mengajukan gugatan terhadap raksasa retail tersebut. Investigasi kami mengungkap bahwa Amazon justru menaikkan harga bagi konsumen. Pedagang online Jerman juga meyakini praktik bisnis Amazon kerap menaikkan harga. Amazon memberitahu kami agar tidak menawarkan harga lebih rendah daripada harga mereka di platform lain. Akibatnya harga online jadi lebih tinggi. Didirikan di Amerika Serikat, Amazon menjadi platform dagang online terbesar di dunia. Namun, benarkah konsumen yang harus menanggung biayanya? Penelitian kami dimulai lebih dari setahun lalu, saat sejumlah sumber membocorkan dokumen internal yang mereka klaim membuktikan metode licik Amazon untuk menekan pedagang. Termasuk memberi sanksi kepada mereka yang tidak mematuhi aturan Amazon. Kami berhasil menghubungi mantan manajer Amazon yang selama bertahun-tahun bertanggung jawab atas negosiasi dengan para vendor. Karena khawatir akan konsekuensi hukum, ia meminta identitasnya dirahasiakan, sehingga kami melakukan reka ulang percakapan dengan seorang aktor. Pernyataan mantan manajer tersebut menjelaskan cara kerja internal Amazon. Amazon punya mekanisme yang sangat canggih. Saya terlibat dalam beberapa mekanisme itu karena saya berperan sebagai ahli negosiasi. Kami kemudian mengembangkan metode ini menjadi alat yang bisa digunakan semua orang. Ada banyak contoh yang bisa saya bagikan. Mantan ahli negosiasi Amazon ini menganggap metode tersebut patut dipertanyakan. Ia juga yakin metodenya membuat harga produk jadi lebih mahal bagi konsumen. Amazon tidak mengutamakan harga terjangkau bagi pelanggan. Prioritasnya adalah menyingkirkan para pesaing. Namun, seberapa jauh Amazon akan bertindak? Christian Peach mendirikan Gusti Leder yang kini menjadi salah satu produsen produk kulit terbesar di Jerman sejak 2009. Can we make this not as thick that we Yes, like this is better. Penjualan online penting untuk bisnisnya. Is it okay and fitting to the outfit or would you change it? Dulu sekitar 90% penjualannya lewat Amazon. Sekarang, ia harus bekerja lebih keras agar tetap bisa bertahan. Pemotretan harus jauh lebih detail dengan perhatian ekstra pada setiap aspek karena persaingan di Amazon makin ketat. Selama bertahun-tahun, Christian Peach meraup lebih dari 400.000 euro per bulan dari Amazon. Namun kemudian penjualannya anjlok. Makin sedikit tas kulit yang terjual. Kami menjual banyak produk ini di Amazon pertengahan tahun lalu. Penjualannya kemudian turun drastis dari sekitar 400 barang per bulan jadi hanya sekitar 80. Dia menemukan produk dengan nama Gusti Leder dari produsen lain. Kemungkinan itulah yang membuat penjualannya menurun.
Ja, ich habe jetzt einfach mal hier nach Gusti Leder eingegeben in der Suchleiste. Saya mengetik Gusti Leder di kolom pencarian dan seperti yang terlihat, merek lain beriklan menggunakan nama kami. Relativ wenig Angebote. Produk dari Gusti Leder sendiri justru sedikit. Werbung auf unseren Markennamen. Agar pesaing tidak mendominasi hasil pencarian, Christian Peach harus beriklan sendiri di Amazon, yang tentu biayanya mahal. Das heißt, wir müssen jetzt Geld. Kami harus membayar agar saat orang mencari Gusti Leder, mereka benar-benar menemukan merek kami. Biaya iklan di Amazon makin mahal, sementara hasil penjualan makin merosot. Kami kehilangan sekitar setengah dari penjualan di Amazon dibandingkan tahun lalu. Situasi ini mengkhawatirkan. Macht mir halt sehr Angst. Ketidakpastian apakah penjualan akan pulih membuat Peach berada dalam posisi sulit. Und das führt dazu, dass wir am Ende Sayangnya, kami terpaksa menaikkan harga. leben müssen für unsere Bukan karena kualitas produknya lebih baik, melainkan untuk menutupi biaya iklan di Amazon yang sangat mahal. Marketing auf Amazon, dass wir unsere Preise erhöhen müssen. Apakah pelanggan membayar lebih di Amazon? Sebagian besar pengeluaran Gusti Leder bukan untuk produk atau gaji karyawan, melainkan untuk Amazon. Sekitar 56% mencakup komisi, biaya penyimpanan barang jangka panjang, biaya pengembalian, dan iklan. Meski begitu, tim juga harus berjuang agar merek tetap muncul di laman Amazon. Im Endeffekt haben wir jetzt Kemungkinan besar kita kehilangan buy box karena telah memberikan diskon di Otto. einfach günstiger anbieten. Betul, karena ada diskon di Otto. Jika ingin menaikkan harga di Amazon, promo di platform lain harus dihentikan atau setidaknya menaikkan harga juga di sana. Beziehungsweise gegebenenfalls Preise anheben, Jika itu dilakukan, kita juga harus menaikkan harga di situs web. anheben müssen. Tim harus terus menyesuaikan harga di semua situs penjualan, termasuk di Amazon dan Zalando. Jika harga di platform lain lebih rendah, Amazon akan mencabut fitur buy box, yang artinya barang Gusti Leder tidak lagi muncul sebagai pilihan utama. Inilah yang menyebabkan penjualan anjlok. Es gibt einfach permanent neue Arten von Kosten bei Amazon. Amazon banyak menambah biaya baru, seperti penyimpanan jangka panjang hingga biaya dukungan. Und das muss ich einfach auch. Kalau saya naikkan harga untuk menutup biaya ini, harga di Amazon jadi lebih mahal. Sebaliknya, kalau harga di platform lain lebih murah, akibatnya saya kehilangan buy box. Und das genau ist das Problem. Timnya paham bahwa memberi diskon di platform lain itu berisiko karena bisa mengurangi penjualan di Amazon. Dampaknya, pembeli harus membayar lebih mahal. Ich finde es halt irgendwie auch ungerecht. Ini tidak adil bagi pelanggan. Viel günstiger Sebenarnya saya bisa menjual produk lebih murah, tetapi akhirnya jadi lebih mahal karena ada segala macam biaya tambahan. Kunde kann Tanpa biaya tersebut, saya bisa menjual produk dengan harga lebih rendah. theoretisch hätte verkaufen können. Apakah harga produk online naik karena biaya Amazon yang makin tinggi? Apakah Amazon menggunakan kekuatan pasarnya untuk mencegah penjual menawarkan harga lebih murah di platform lain? Die Tatsache, dass die Logistik immer teurer wird, Biaya logistik dan iklan makin mahal karena Amazon sengaja menaikkannya. weil Amazon das Tujuannya untuk memperbesar pangsa Warum pasar. macht der Amazon das? Damit Amazon Saat Amazon menguasai pasar, biaya jadi makin tinggi, menciptakan pusaran monopoli. und so entsteht eben ein monopolistischer Strudel anzubieten. Also er bietet das bei Amazon für Mantan manajer Amazon itu mengatakan buy box adalah cara ampuh untuk menekan pedagang agar tidak menjual produk mereka lebih murah di platform lain. das ist dann schlecht für den Amazon. Amazon mengatakan sistem mereka dirancang untuk memberi pelanggan harga terbaik. Aber wir wissen, dass Tetapi itu tidak benar. Karena jika memang demikian, Amazon tidak akan mencabut buy box saat pedagang menawarkan harga lebih murah di tempat lain. Faktanya begitu. Jadi klaim Amazon tidak masuk akal. Ini tuduhan serius karena berarti Amazon menghambat persaingan harga. Padahal mereka selalu mengklaim menawarkan harga murah.
Amazon berargumen ini demi melindungi pelanggan. Tapi apa yang bisa dilakukan pedagang? Mereka tak bisa jual harga yang sama di dua platform. Akhirnya mereka pilih jual di Amazon yang makin menguatkan dominasi pasar. Opsi lain, mereka tidak jual dengan harga itu sama sekali. Di sini pelanggan rugi. Apapun pilihannya, Amazon tetap menang. Kami menunjukkan pernyataan mantan manajer Amazon kepada Profesor Thomas Hubner, pengacara anti monopoli. Dia tahu trik-trik yang sering dipakai perusahaan teknologi besar dan pernah berhasil menuntut beberapa di antaranya. Konsumen perlu tahu bahwa Amazon bukan tempat dengan harga termurah. Sistemnya justru dirancang agar harga makin mahal. Platform lain juga ikut lebih mahal karena pedagang terpaksa menyesuaikan harga. Kami pergi ke Brussels untuk bertemu Margarida Silva, analis data yang meneliti dominasi perusahaan teknologi. Dia sudah lebih dari 10 tahun mengkaji Amazon, menganalisis statistik dan laporan keuangannya. Dia menemukan bahwa Amazon terus menaikkan biaya dan komisi. Menariknya, pendapatan iklan juga melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Amazon, iklan adalah sumber pendapatan yang sangat menguntungkan. Mereka sudah punya platform, sistem, dan data. Jadi tidak perlu keluar biaya besar atau ambil risiko. Titik baliknya terjadi sekitar 2016 sampai 2017 saat pendapatan iklan melonjak tajam. Dari hanya sekitar 0,3 miliar dolar pada 2017, lalu pendapatan iklan naik menjadi 5,4 miliar pada 2021 dan terus bertambah hingga 2022. Jerman juga menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ini. Sebagai bagian dari risetnya, Margarida Silva berbicara dengan banyak pedagang online. Mereka semua mengeluhkan komisi dan biaya yang terus naik. Beberapa bahkan menyesal sudah bergabung dengan Amazon. Mereka tidak suka berjualan di Amazon. Mereka mengatakan Amazon bukan mitra yang tepat untuk pelaku usaha kecil. Mereka merasa tertekan karena harus terus mengeluarkan lebih banyak uang untuk iklan agar penjualan tetap tinggi. Menurut mereka, berjualan di sana sangat melelahkan dan tidak ramah bagi penjual. Dia yakin otoritas anti monopoli memberi Amazon terlalu banyak kelonggaran. Perusahaan keluarga Betzold di Ellwangen, Jerman Selatan, sudah memproduksi perlengkapan untuk sekolah dan taman kanak-kanak selama 50 tahun. Belum lama ini, Direktur Pelaksana Ulrich Betzold merelokasi produksinya dari Cina kembali ke Jerman. Kini ia berfokus pada keberlanjutan. Contohnya, wadah ini dibuat dari serat kayu khusus. Kami memproduksi wadah ini yang bisa digunakan untuk kerajinan tangan atau di kelas biologi. Produk ini tersedia di situs kami, toko online, dan Amazon. Ini adalah salah satu produk terpopuler. Betzold sudah menjual produknya di Amazon selama 10 tahun. Sebagian besar pesanan Amazon ditangani di pusat logistik mereka sendiri. Wadah serat kayu Betzold sangat laris di Amazon. Kami berencana menjadikan Amazon sebagai platform penjualan utama. Kami menetapkan margin keuntungan yang tepat dan sejauh ini berjalan baik. Keuntungan yang kami dapat dari Amazon sebanding dengan platform lainnya karena kami menetapkan harga dengan cermat. Amazon juga menyadari bahwa produk Betzold sangat laris. Mereka sudah beberapa kali menanyakan apakah Betzold mau menjual produknya langsung ke Amazon. Jika bersedia, Amazon akan menjadi pemasok langsung. Namun, Betzold ragu apakah itu pilihan yang tepat. Man könnte so sagen, gleichzeitig Marktplatz
Menjadi penjual sekaligus pemasok tidak masuk akal, karena saya justru akan bersaing dengan produk saya sendiri. Siapa yang akan mendapatkan buy box? Bisa jadi kepuasan pelanggan lebih tinggi jika lewat Amazon daripada lewat kami. Kalau saya jadi Amazon dan bersaing dengan pihak lain, saya pasti memilih memberi buy box ke diri saya. Mungkin begitulah cara Amazon melakukannya. Vielleicht macht Amazon das auch so. Di sisi lain, kesepakatan ini bisa meningkatkan penjualan bath salt di Amazon. Namun, apakah bath salt akan bergantung pada retail raksasa itu? Amazon terus memperluas kekuatan pasarnya dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas anti-monopoli Jerman bertugas melindungi konsumen dari penyalahgunaan kekuatan pasar. Pimpinan lembaga itu yakin mereka telah berupaya keras mengendalikan Amazon. Kami punya wewenang untuk menghentikan perilaku tertentu dan sudah melakukannya beberapa kali. Pada 2013, kami menjadi salah satu otoritas persaingan pertama di dunia yang menindak Amazon. Saat itu terkait klausul kesetaraan harga yang mewajibkan pedagang di Amazon tidak boleh menjual produk mereka lebih murah di tempat lain. Kami melarang praktik itu. Namun, apakah itu efektif? Bukankah Amazon mengakali larangan tersebut dengan menarik buy box? Regulator persaingan sudah menelitinya selama 5 tahun, tetapi belum ada hasil. Mungkin temuan kami bisa mengubah keadaan. Pernyataan mantan manajer Amazon memberi bukti nyata bagaimana perusahaan menyalahgunakan kekuatan pasarnya. Menurut pakar anti-monopoli, kondisi ini merugikan persaingan pasar. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie groß Melihat besarnya Amazon saat ini, peran yang dimainkannya, jumlah uang yang dibelanjakan di sana, dan banyaknya transaksi di platform tersebut, hampir tidak ada yang lebih penting daripada memastikan adanya persaingan yang adil. Saya tidak mengerti mengapa butuh waktu bertahun-tahun untuk menetapkan regulasi yang tegas terkait isu sebesar ini. Di Amerika Serikat, Amazon tak luput dari tekanan. Pada September 2023, 17 negara bagian bergabung dengan regulator anti-monopoli, Federal Trade Commission, untuk mengajukan gugatan setebal 172 halaman yang berfokus pada penggunaan fitur buy box. Jaksa Agung Negara Bagian menuduh Amazon melakukan monopoli. Amazon disebut merugikan persaingan dan konsumen, serta memakai cara-cara yang tidak adil untuk mempertahankan kekuasaannya. Terlebih, Amazon memberi sanksi kepada pedagang yang menawarkan harga lebih murah di situs lain. Investigasi kami mengungkap bahwa praktik ilegal Amazon justru menaikkan harga bagi konsumen. Jika persaingan tidak ditekan oleh Amazon, konsumen akan jauh lebih diuntungkan. Uni Eropa sudah lama menyadari risiko melemahnya persaingan. Sejak Maret 2024, pemerintah menerapkan Undang-Undang Pasar Digital yang bertujuan melindungi konsumen dari dominasi perusahaan besar. Pada September 2024, kami menghadiri sebuah acara di Brussels yang membahas efektivitas undang-undang tersebut. Fiona Scott Morton dari Yale University menganggap regulasi itu sebagai langkah penting untuk mengatur perusahaan teknologi. Dia sudah lama memperingatkan bahwa Amazon akan mengendalikan harga melalui kekuatan pasar dan sistemnya yang kontroversial. Sebagai konsumen, kita perlu memahami, jika sebuah platform melarang penjual memberi harga lebih rendah di situs lain, maka platform dengan biaya tertinggi akan memaksa harga tetap tinggi. Penjual pun tidak bisa menurunkan harga di platform yang biayanya lebih rendah. Akibatnya, harga pasar secara keseluruhan naik. Kebijakan ini menghambat masuknya pemain baru dan mengurangi persaingan untuk harga yang lebih murah. Jelas ini merugikan konsumen.
Kami mengonfrontasi Amazon dengan temuan kami, terutama terkait fitur Buy Box. Kami ingin tahu, meskipun sudah ada undang-undang Uni Eropa, mengapa peritel masih kehilangan Buy Box jika menawarkan harga lebih rendah di platform pesaing. Respons Amazon terkesan menghindar. Penjual menetapkan sendiri harga produk mereka. Kami ingin pelanggan selalu menemukan produk dengan harga yang bersaing setiap kali berbelanja di Amazon. Pada akhirnya, Amazon yang menentukan seperti apa harga yang dianggap kompetitif. Juli lalu, kami mengunjungi pameran dagang sepeda terbesar di Eropa. Ortlieb, merek spesialis tas dan ransel tahan air, ikut hadir. Industri ini sempat booming saat pandemi COVID, tetapi penjualannya kini menurun. Di pameran yang berlangsung di Frankfurt itu, Direktur Utama Ortlieb ingin menarik pelanggan baru tanpa mengorbankan harga. Caranya, produk itu tidak dijual di Amazon. Definitiv ist Amazon verführerisch, gerade so im Moment, wenn es darum geht. Amazon tampak menjanjikan, apalagi saat kami berusaha meningkatkan penjualan. Namun, kami selalu memilih pendekatan jangka panjang yang berkelanjutan. Kami tidak ingin membangun citra merek secara instan. Masuk ke Amazon sekarang memang bisa mendongkrak penjualan dengan cepat. Tetapi dalam jangka menengah dan panjang, hal itu bisa merusak merek dan posisi kami. Karena itu, kami tetap pada strategi kami, agar merek makin kuat di pasar dalam jangka panjang. Ortlieb hanya mengandalkan pedagang terpilih dan situs belanja mereka sendiri. Hanya mereka yang memiliki izin resmi untuk menjual produk Ortlieb. Kebijakan ini juga berlaku di Amerika Serikat, negara asal Amazon, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Operasi Ortlieb di Amerika. Kami juga tidak mengizinkan penjualan di Amazon. Amazon memang unggul dalam banyak hal, tetapi platform itu kurang mendukung merek premium, sedangkan kami adalah merek premium. Kami tidak ingin terjebak dalam persaingan harga. Berjualan di Amazon hanya akan terus-terusan menekan harga dan mengurangi kendali kami dalam menjaga pengalaman pelanggan, baik sebelum maupun sesudah pembelian. Bagi kami, menjaga integritas pengalaman itu adalah hal yang paling penting. Meski Ortlieb tidak berbisnis dengan Amazon, mereka tetap terkena dampak praktik raksasa online tersebut dan harus mencari cara untuk mengatasinya. Kembali ke Bedsalt. Amazon sudah lama ingin mendapat pasokan langsung dari perusahaan ini. Namun, pengusaha ini selalu menolak dan memilih tetap berperan sebagai pedagang agar bisa mempertahankan kendali atas mereknya. Ia yakin hanya dengan cara ini ia bisa berhasil. Für Händler, die natürlich mit ihrem gesamten Geschäftsmodell abhängig sind. Saya melihat ada risiko bagi para penjual yang sepenuhnya bergantung pada Amazon tanpa memiliki platform penjualan lain. Jika mereka kemudian harus bersaing langsung dengan Amazon untuk memperebutkan buy box, maka hal itu bisa menempatkan mereka pada situasi yang rentan. Das schon dazu führen, dass man in eine sehr problematische Abhängigkeit kommt. Ulrich Bedsalt punya alasan kuat untuk bersikap skeptis. Kami kemudian mengetahui betapa bermasalahnya ketergantungan pada Amazon. Kami kembali berbicara dengan mantan manajer Amazon dan menunjukkan sebuah dokumen rahasia. Menurutnya, dokumen ini adalah instruksi internal yang digunakan Amazon saat bernegosiasi dengan vendor. Tujuannya, menekan para penjual agar menuruti permintaan Amazon. Dokumen ini merinci strategi agresif Amazon yang dijalankan bertahap, lengkap dengan kapan dan bagaimana cara menimbulkan kerugian untuk para penjual. Instruksinya sangat jelas. Misalnya, para manajer Amazon diminta untuk merekomendasikan produk alternatif kepada pelanggan, membeli produk dari pedagang lain. Akibatnya, pemasok akan kehilangan kesempatan berjualan.
mengganggu penjualan produk unggulan dengan mempromosikan produk pesaing. Jika ini benar-benar terjadi, tentu akan merugikan pemasok dengan perlahan. Amazon baru akan berhenti ketika melihat perusahaan itu mulai goyah. Dia sendiri pernah menggunakan strategi itu untuk menekan produsen. Di Amazon, metode ini dikenal dengan istilah MRA atau Matrix Reporting and Analytics yang bisa membuat penjual mengalami penurunan penjualan dan kerugian besar. Setiap minggu, dia akan memberlakukan sanksi baru untuk memaksa produsen menyetujui tuntutan Amazon. Ich als Vendor-Managerin habe hier einfach gesagt, die Sebagai manajer, saya jelaskan bahwa di tahap ketiga MRA, pemasaran pemasok akan dibatasi atau dihentikan. schalte es ab, dass sie überhaupt Marketing machen können. Lalu pesaing bisa menggunakan kata kunci milik pemasok yang terkena sanksi untuk mempromosikan produknya sendiri. Seine Produkte setzen kann. Jadi saat konsumen mencari produk pemasok tersebut, yang muncul justru produk pesaing. Itu mengerikan. Und das tut denen richtig weh. Hampir tidak ada penjual yang sanggup menghadapi tekanan ini. Amazon pakai algoritma untuk terus memantau harga produk di platform pesaing. Jika Amazon menemukan produk dijual lebih murah di tempat lain, mereka akan menyesuaikan harga. Jika keuntungan Amazon lebih kecil dari perkiraan, penjual harus menanggung kerugiannya. Amazon melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan pemain lain, yakni menekan para pemain besar. Mereka bahkan pernah menyamakan harga dengan MediaMarkt dan rugi 20.000 euro. Mereka menagih kerugian itu ke pembeli. Di toko offline, kadang MediaMarkt lebih murah, kadang merek lain lebih murah, maka semua senang. Namun saat ada Amazon, semua harga penjual jadi sama. Lalu Amazon mengklaim, kami platform termurah, namun sebagai gantinya pembeli harus bayar harga. Kami menanyakan kepada Amazon apakah mereka memiliki dokumen MRA. Amazon menjawab bahwa, seperti perusahaan lain, mereka bernegosiasi dengan pemasok. Praktik kami membantu menciptakan persaingan sehat di pasar retail Jerman. Kami selalu berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan pemasok dan membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan kata lain, Amazon tidak menyangkal menggunakan strategi agresif itu, tetapi tidak mengungkap seberapa sering tindakan itu diterapkan. Di Dormagen, Jerman, kami bertemu dengan seorang pedagang yang baru beberapa tahun berbisnis dengan Amazon. 7 tahun lalu, Yalali punya ide menjual piring anak dari silikon anti-selip. Dia mengembangkannya selama lebih dari setahun dan memproduksinya di perusahaan Jerman ini. Dia ingin memastikan baik bahan maupun keamanan sesuai standar. Ich kann mich noch daran erinnern, als Sie mir die ganze Zeit Muster geschickt haben. Saya ingat ketika Anda terus mengirimkan sampel. Dan saya bilang belum siap karena piring akan retak kalau ditekuk. Butuh banyak pengembangan. Echt viel Entwicklungsarbeit. Aber wir haben's ja Akhirnya kami berhasil setelah banyak percobaan. und vielen Tests. David Yalali menjual piringnya di Amazon dan langsung laris. Produksi pun digenjot maksimal. Lalu Amazon membujuknya untuk memasok langsung produknya ke perusahaan tersebut. Man freut sich natürlich, wenn Amazon einen direkt anschreibt. Saya senang saat Amazon menghubungi dan mengajak untuk menjadi pemasok. Saya kira ini akan meningkatkan penjualan. Dan kami tidak lagi repot menjual ke pelanggan karena Amazon yang akan mengurus semuanya. Sondern dass Amazon das macht. Da sehe ich schon die Teller. Ja, das sind schon ein paar Paletten. David Yalali menerima tawaran itu dan menjadi pemasok Amazon. Sejak saat itu, bukan hanya dia yang menjual piring silikon anak-anak, Amazon pun ikut menjualnya. Awalnya semua lancar. Amazon memesan dalam jumlah besar. Namun syarat Amazon sangat ketat. Mereka menuntut margin tinggi sehingga Yalali hanya mendapat sedikit keuntungan. Im Prinzip hat sich das Vendorenprogramm. Pada akhirnya, program vendor itu merugikan.
gefühlt. Kami hanya menanggung biaya dan tak peduli berapa banyak yang terjual, kami tidak pernah mendapat untung. Verkauft haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da irgendeine Marge haben. Parahnya lagi, produsen dari Cina mulai menjual piring serupa di Amazon. Mereka menjiplak produknya. Penjualan Yalali anjlok dan dia terlilit utang. Satu-satunya jalan adalah menjual sisa persediaan. Wir haben noch unsere Homepage, da werden ab und zu noch ein paar. Kami masih menjual beberapa piring lewat web, Auch nicht mehr die Masse, die es tetapi tidak banyak. sondern Mungkin kami hanya menjual 10 piring per bulan. 10 Teller weg. Di Amazon, Auf einmal Tidak ada sama sekali. da geht nichts mehr. kemitraan yang awalnya menjanjikan dengan Amazon berakhir dengan cepat. Bagaimana pengalaman pemasok lain? Kami bertanya kepada beberapa produsen merek besar yang semuanya menjual produk di Amazon. Apakah mereka pernah mengalami sanksi serupa? Misalnya, pelanggan disarankan membeli produk alternatif atau penjualan produk andalan mereka menurun, atau peluang beriklan dibatasi. Tidak satu pun dari mereka bersedia berbicara di depan kamera. Metode ini dan dampaknya terdengar familiar. Misalnya, seseorang mencari merek kami, tapi hasil pencarian menampilkan produk pesaing. Jadi, kedua produk akan muncul. Amazon will jedes Jahr eine bessere Marge. Setiap tahun, Amazon menginginkan margin yang makin besar. Mereka punya margin balancing model. Artinya, ada margin yang disepakati, dan jika Anda tidak mencapainya, Anda harus membayar selisihnya kepada Amazon. Und da passiert dann häufig Folgendes. Yang sering terjadi adalah buy box hilang. Itu sangat keterlaluan. Tanpa fitur itu, produk kami tidak ada yang beli. Auf den Artikel. Amazon hat sehr ausgefeilte Mechanismen. An einigen von denen war ich auch beteiligt. Mantan manajer Amazon sangat paham bahwa kebijakan ini merugikan pemasok. Die Kunst hierbei ist genau zu wissen, welche Mechanismen werden die Kuncinya adalah mengetahui mekanisme mana yang paling merugikan pemasok. dass es jetzt da 100.000 Euro Verlust gemacht. Amazon tidak peduli saat mereka merugi hingga ratusan ribu euro. Kein Händler Mereka hanya ingin menjadi pedagang termurah di Eropa dan menguasai pasar. eben eine dominante Stelle. Dampak dari ekspansi agresif ini harus ditanggung oleh pemasok atau mitra bisnis. Müssen die Händler tragen oder die Vertragspartner. Ortlieb memproduksi tas sepeda tahan air di kantor pusatnya di Heilsbronn, Jerman Selatan. Perusahaan ini sudah mengerti sistem penjualan online sejak awal, tetapi selalu ragu bermitra dengan Amazon sebagai distributor. Ortlieb memilih untuk tidak berbisnis dengan perusahaan online raksasa itu. Und wir sind eben auch davon überzeugt, Kami yakin sudah membangun daya tarik dan citra merek yang cukup kuat, so sehingga bisa menjualnya tanpa Amazon. Amazon erfolgreich darstellen können. Namun, Amazon menggunakan nama Ortlieb untuk beriklan di Google. Saat orang mencari produk Ortlieb, tautan yang muncul langsung mengarah ke Amazon. Pelanggan digiring ke Amazon, tetapi kemudian ditawari produk pesaing. Perusahaan keluarga ini pun menggugat Amazon, menuduh raksasa tersebut menyalahgunakan merek Ortlieb lewat taktik pencarian Google. Pada 2019, Pengadilan Federal Jerman memutuskan kemenangan bagi Ortlieb. Namun putusan itu tidak berlaku untuk pencarian di situs Amazon sendiri. Pencarian merek Ortlieb masih menampilkan banyak produk, meski tas mereka tidak dijual di sana. Hier sehen wir jetzt natürlich, wir haben Ortlieb plus Fahrradtasche eingegeben. Saya mencari tas sepeda Ortlieb dan muncul berbagai produk, termasuk yang palsu. Vom Graumarkt bezogen wurde. Ada juga tas lain yang diiklankan sebagai produk terlaris dan ditampilkan di atas. Ini sangat menyebalkan dan tidak bisa dibiarkan. Natürlich
Kami selalu mengambil tindakan tegas karena sangat penting bagi kami untuk mempertahankan kendali atas merek kami. Namun tampaknya, fokus utama Amazon bukanlah pelanggan. Jika penjualan Anda melonjak di Amazon, ketergantungan pun muncul. Ini semua hanya agar Amazon meraup laba dan bukan karena memberi pilihan terbaik bagi konsumen. Ortlieb kekeh tidak akan pernah menggunakan Amazon. Biaya iklan dan komisi di Amazon terus naik. Para pedagang khawatir kehilangan buy box jika produk mereka lebih murah di platform lain. Sanksi akan dikenakan kepada pemasok yang tidak mematuhi syarat dan ketentuan Amazon. Analis Margarida Silva mengatakan Amazon punya kekuatan untuk memaksakan aturannya kepada mitra. Singkatnya, Amazon bisa bertindak sesuka hati. Amazon membuat aturan yang kejam. Suka ikut campur dan dapat menekan pemasok tertentu untuk mengikuti aturan mereka. Kami memperlihatkan dokumen MRA milik Amazon. Menurut saya, dokumen ini sangat menarik karena ditulis dengan jelas cara Amazon menghukum pedagang dan pemasok. Cukup mengejutkan, baru, dan saya rasa informasi ini belum diketahui publik. Pihak berwenang perlu segera menyelidikinya. Pada Maret 2025, kami bertemu dengan anggota Parlemen Eropa, Andreas Schwab, di Brussels. Ia berperan penting dalam penyusunan Undang-Undang Pasar Digital, peraturan yang bisa memastikan keadilan di platform digital. Teresa Ribera, Komisioner Uni Eropa yang menangani persaingan usaha, juga hadir dalam peringatan setahun setelah UU itu diterapkan. Saya tidak ingin berpidato panjang, tapi saya rasa ini adalah cara tepat merayakan 7 Maret, titik awal penerapan Undang-Undang Pasar Digital. Sudah ada 6 kasus yang dibuka, dan semuanya berjalan sesuai prosedur. Salah satunya adalah memastikan bahwa setiap proses berjalan sebagaimana mestinya, dengan jaminan keadilan bagi semua pihak. Komisi Eropa dapat menjatuhkan denda hingga 10% dari total pendapatan global perusahaan. Kami sepakat bahwa komisi harus menerbitkan putusan pertama dalam waktu 1 tahun sejak undang-undang diberlakukan. Jika tidak, hukum ini akan dianggap tidak efektif. Jelang pertengahan tahun 2025, denda jutaan euro dijatuhkan kepada Apple dan Meta. Sekarang kita bisa memberitahu Ursula apa yang sudah dilakukan dan menekankan pentingnya pengawasan pasar. Komisi Eropa juga sudah menyelidiki Amazon. Mereka menduga Amazon tidak mematuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang baru dan mempromosikan produk penjualannya sendiri dibanding pesaing. Amazon hat ja immer wieder mit der Frage zu kämpfen, ob der Algorithmus tatsächlich Amazon sering ditanya, apakah algoritmanya netral dan memperlakukan semua penawaran sama, atau justru penawaran Amazon sendiri diunggulkan karena platform tahu lebih banyak. tatsächlich privilegiert eingefügt werden. Buy box termasuk aspek yang diselidiki. Pihak berwenang menilai cara fitur ini diberikan menunjukkan besarnya kekuatan pasar Amazon. Permasalahannya adalah Amazon mendominasi pasar dan volume transaksi yang besar membuat harga mereka tidak sefleksibel di platform kecil. Disitulah letak kesalahannya. Ini tanda kurangnya persaingan yang ingin kami perbaiki dengan Undang-Undang Pasar Digital. Di Eropa, waktu semakin genting untuk menindak Amazon secara hukum. Apalagi dengan meningkatnya ketegangan transatlantik.
Sementara itu, Christian Peach dari Gusti Ledar memilih cara klasik untuk lepas dari Amazon. Mereka membuka 34 toko fisik dan berencana untuk terus berekspansi. Harga di toko lebih rendah karena bebas dari biaya Amazon. Strategi ini terbukti efektif. Secara offline, kami terbebas dari tekanan Amazon. Harga di toko pun selalu lebih murah. Berkat upayanya, transaksi di Amazon kembali meningkat. Namun, keuntungannya tetap rendah. Wenn wir glücklich sind, wie wir jetzt hier sehen, sind wir irgendwo bei 5-6. Kalau beruntung, kami bisa mengantongi 5.000 hingga 6.000 euro. Ini tidak wajar. Bagaimana satu toko fisik bisa menghasilkan untung lebih besar daripada penjualan di seluruh platform? Pendapatannya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi laba yang kami dapatkan jauh lebih besar dibandingkan yang dihasilkan dari Amazon. Christian Peach yakin bahwa pedagang dan pelanggan harus membayar lebih mahal saat berbelanja di Amazon. Pakar anti monopoli ini melihat kondisi tersebut sebagai peringatan bagi pedagang online. Das System, das wir hier kennengelernt haben, hat sehr perfide. Sistem ini memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya karena merugikan perekonomian secara keseluruhan. Die Händler werden gezwungen, Pemasok dan pedagang terpaksa menaikkan harga demi memenuhi tuntutan margin Amazon. Amazon gerecht zu werden. Pada saat yang sama, keuntungan yang dihasilkan akan dialihkan ke Amazon, yang artinya seluruh keuntungan dari aktivitas ekonomi di Jerman justru berpindah ke Amazon. Von Deutschland hin zu Amazon. Otoritas Persaingan Usaha Jerman melanjutkan penyelidikannya terhadap Amazon. Kesaksian mantan manajer yang kami wawancarai akan memberikan informasi penting kepada pihak berwenang. Namun, hanya beberapa jam sebelum sidang, ia batal bersaksi karena khawatir risikonya terlalu besar. Kalau Amazon tahu, mereka akan bertindak. Balasan mereka itulah yang paling saya takutkan.